Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibnu Katsir. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kali ini kita kembali belajar bersama. Setelah kemarin kita pelajari tentang kegiatan ekonomi, macamnya ada apa saja? Kegiatan ekonomi itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi itulah yang dilakukan oleh semua orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menghargai usaha orang lain. Mari kita mulai. Ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia adalah makhluk sosial. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita membutuhkan orang lain dalam berbagai hal. Salah satunya adalah dalam pemenuhan kebutuhan yang dapat dilakukan dengan kegiatan ekonomi. Nah, keterlibatan orang lain pada kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Maka dari itu, menghargai peran orang lain sangat penting dilakukan. Lalu, bagaimana cara menghargai usaha orang lain? Cara menghargai usaha orang lain diantaranya adalah yang pertama, tidak merendahkan usaha orang lain. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita tidak boleh meremehkan atau menghina usaha orang lain dengan misalnya membandingkan dengan usaha kita ataupun dengan pencapaian usaha kita. Yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti kita tidak boleh merusak kualitas dagangan orang lain atau merusak harga milik orang lain. Contohnya, ketika kita memiliki usaha yang sama, maka harga yang kita tawarkan berarti mengikuti harga pasar pada umumnya. Tidak boleh terlalu murah dari harga pasaran, agar tidak merusak usaha orang lain atau merusak harga pasar. Yang ketiga, tidak merasa iri dengan keberhasilan usaha yang dicapai oleh orang lain. Yang keempat, bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Bersaing sehat itu bagaimana? Bersaing sehat itu seperti dengan membaguskan kualitas barang yang kita jual, atau dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang kita berikan kepada konsumen, dan tidak menebarkan isu yang menjatuhkan usaha orang lain. Lalu yang kelima, jika kita telah sukses dengan usaha yang kita jalani, sebaiknya kita juga ikut membantu usaha orang lain agar mereka mengikuti kesuksesan yang kita miliki. Misalnya dengan berbagi tips atau trik bagaimana caranya agar usahanya bisa diterima di pasaran. Anak-anak, siapa teladan kita? Rasulullah Muhammad SAW. Beliau juga adalah seorang pedagang. Rasulullah sudah menjadi seorang pedagang sejak kecil. Sejak usia 8 tahun, beliau sudah mengenal perdagangan. Lalu di usia 12 tahun, beliau sudah pergi berdagang ke luar negeri, yaitu ke negeri Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, Rasulullah dikenal dengan kejujurannya. Beliau tidak pernah mengurangi takaran timbangan ketika berdagang dan juga selalu menjaga kualitas barang dagangannya. Jika ada kualitas barang dagangannya yang menurun, maka beliau pun akan menyampaikannya kepada para pembeli dan tidak menutup-nutupinya. Sampai-sampai beliau dijuluki sebagai Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Para pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tirmizi. Tantangan kali ini, Ustazah akan memberikan ilustrasi cerita.
Berikut ceritanya. Pak Abdurrahman adalah seorang pengusaha sayuran. Dia adalah pengusaha yang sukses menjual sayurannya ke berbagai daerah. Pak Abdurrahman memiliki teman yang bernama Pak Auf. Pak Auf berniat untuk mengikuti jejak Pak Abdurrahman sebagai pengusaha sayuran. Nah, dari kondisi yang ada di cerita tersebut, menurutmu bagaimana seharusnya sikap Pak Abdurrahman dengan Pak Auf? Yang kedua, bagaimana seharusnya sikap Pak Auf yang baru belajar menjadi pengusaha sayuran? Nah, silakan jawabannya ditulis di buku tugas tematik ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.